Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Tetap menjaga social distancing supaya kita bisa terhindar dari penularan penyakit COVID-19 dan suasana seperti ini bisa segera berakhir. Baik, kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diskusi mengenai tes psikologi. Pertanyaan pertama terkait dengan prediksi tentang tingkah laku non-tes. Saya pikir respon yang diberikan sudah memberikan jawaban yang cukup baik, sehingga silakan dibaca jawabannya. Saya hanya mau menggarisbawahi saja bahwa ketika seseorang membuat sebuah tes, yang diinginkan dari para pengguna tes lainnya itu adalah tes yang telah dibuat itu tidak hanya memberitahu kita tentang bagaimana performance kinerja seseorang ketika dia mengerjakan item-item di dalam tes, tapi kita berharap bahwa tes ini juga bisa memberikan informasi terkait dengan kinerjanya untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Tidak senantiasa harus secara langsung terkait dengan tes yang dibuat. Misalnya ketika saya menggunakan tes intelijensi, maka saya tidak hanya ingin tahu bagaimana kinerja seseorang ketika dia sedang mengerjakan tes intelijensi ini, tetapi saya bisa memprediksikan kinerja orang ini di bidang pekerjaan yang lain. Misalnya bagaimana prestasi dia di sekolah, saya bisa memprediksikan bagaimana kemampuannya dalam menyelesaikan masalah misalnya. Ini yang kemudian disebut sebagai perilaku non-tes. Saya berharap jawaban ini bisa memberikan gambaran lebih tegas mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku non-tes. Pertanyaan berikutnya itu terkait dengan pemilihan tes berdasarkan jenis skornya. Jadi ada 4 kalau kita baca dari buku Pak Batik. Saya akan mencoba menjelaskannya menjadi lebih detail. Saya pikir respon yang diberikan oleh Angela sudah cukup baik. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Saya kira kita akan mencoba melihat layar yang lain. Oke, untuk teman-teman ketahui ini adalah rekaman kedua sebetulnya, karena rekaman pertamanya hilang, entah bagaimana saya nggak tahu. Nah, ini rekaman kedua, oleh karena itu saya sudah membuat pemilahan seperti ini. Oke. Nah, di dalam buku itu terdapat 4 jenis tes gitu berdasarkan jenis skornya, yaitu criterion reference, norm reference, normatif, dan ipsative. Tapi menurut saya kita bisa membuat klasifikasi yang lebih besar dari keempat jenis itu menjadi 2. Yang pertama, klasifikasi yang pertama adalah criterion dan norm reference. Klasifikasi yang kedua adalah antara normatif dan ipsative. Kita akan masuk ke area ini dulu ya, criterion dan norm reference. Nah, tes yang masuk dalam kategori criterion reference test adalah tes yang menggunakan kriteria yang disusun oleh penulis tes untuk mengklasifikasikan orang dengan skor tertentu. Misalnya nilai akhir untuk mata kuliah psikometri sudah ditentukan bahwa jika teman-teman mahasiswa memiliki skor 80% dari atau lebih tinggi dari skor maksimal, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai A. Mahasiswa yang memperoleh skor antara 70-80% akan memperoleh nilai B, 56-70% mendapatkan nilai C, dan seterusnya. Penetapan persentase ini itu dilakukan oleh penyusun tes. Dalam hal ini sebetulnya disusun oleh universitas gitu, dengan beberapa pertimbangan tertentu. Berbeda dengan criteria reference test yang kriterianya ditentukan oleh si penyusun tesnya. Norm reference test itu adalah tes yang menggunakan kriteria juga untuk melakukan klasifikasi seseorang masuk ke dalam kelompok yang mana, tetapi kategorisasi atau klasifikasi ini didasarkan pada data dari kelompok standarisasi.
atau kita juga sering menyebutnya sebagai kelompok norma. Kelompok ini adalah kelompok yang dikenai tes yang kita buat. Kemudian dari hasil pengetesan diperoleh skor dari partisipan ini, kelompok ini. Kemudian kita menghitung min, standar deviasi, kemudian atau mungkin menggunakan persentil untuk menentukan batas-batas berapa besar yang kemudian dianggap untuk masuk kelompok tinggi, kelompok rendah, kelompok sedang, dan seterusnya. Misalnya ketika saya menyusun sebuah tes begitu, tes psikometri misalnya, kemudian saya menguji cobakannya ke kelompok tadi, kelompok norma atau kelompok standarisasi, kemudian saya memperoleh data yang anggaplah berbentuk distribusi normal dengan min sama dengan 20 misalnya, kemudian standar deviasi yang pertama itu 25, kemudian anggaplah 30 gitu ya. Ini misalnya saja 15, lalu 10. Ini berarti semua orang yang berada di skor di atas 30 sama atau di atas 30 itu akan masuk ke dalam kelompok ke-6. Misalnya ini kelompok 6 itu adalah kelompok yang sangat menguasai, misalnya begitu. Kemudian ini kelompok ke-5, itu skornya antara 25 sampai 30 dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menerka tentu saja bahwa norma ini akan berubah-ubah ketika saya menggunakan kelompok standarisasi atau kelompok norma yang berbeda-beda. Misalnya ketika saya mengambil misalnya kelompok norma yang berbeda, ternyata skor subjeknya tidak terlalu baik, tidak sebaik kelompok yang pertama ini, sehingga minnya itu sama dengan 15 misalnya, kemudian satu standar deviasinya 20 dan seterusnya, sehingga orang dengan skor yang sama tetapi berada di dalam kelompok yang berbeda itu mungkin akan masuk ke dalam klasifikasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu memang norm reference itu digunakan lebih banyak untuk menggambarkan posisi seseorang dibandingkan orang-orang dalam kelompoknya sendiri, dan jarang sekali digunakan untuk menilai, mengevaluasi kinerja seseorang terkait dengan materi yang dia pelajari. Sementara criteria reference test, kriteria yang kita gunakan tidak akan berubah meskipun kita menggunakan atau kriteria yang diterapkan pada kelompok-kelompok yang berbeda-beda, karena kriteria ini ditetapkan oleh si penyusun tesnya itu sendiri. Jadi sejauh penyusun tesnya merasa bahwa tes ini masih bisa menggunakan kriteria yang sama, maka kelompok-kelompok yang berbeda akan mendapatkan tetap akan mendapatkan evaluasi yang sama. Klasifikasi yang kedua itu terkait dengan apakah skor tes itu dapat dibandingkan dengan orang lain. Ketika skor dari sebuah tes itu dapat dibandingkan dengan orang lain, maka skor ini disebut memiliki sifat normatif. Selain itu, yang kedua, skor yang ipsatif adalah skor dari sebuah tes yang tidak dapat diperbandingkan antar orang, antar satu individu dengan individu yang lain. Biasanya skor ipsatif itu diperoleh dari sebuah tes yang memiliki lebih dari satu komponen. Nah, skor ipsatif ini meskipun tidak dapat dibandingkan antar individu, tetapi dia dapat dibandingkan antar komponen di dalam diri individu. Contoh yang paling mudah menurut saya itu adalah persentase uang saku yang digunakan untuk keperluan sehari-hari seorang mahasiswa. Misalnya saya punya mahasiswa A dan mahasiswa B, gitu ya. Mahasiswa A misalnya dia mengaku menggunakan 50% uang sakunya untuk makan, 30% uang sakunya untuk bensin, dan 20% uang sakunya untuk pulsa. Sementara B itu menggunakan 30% untuk makan, 20% untuk bensin, dan 20% untuk
pulsa, 50% untuk pulsa. Nah, meskipun kita mengetahui data ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa misalnya mahasiswa A menggunakan uang lebih banyak untuk makan dibandingkan mahasiswa B, atau mahasiswa A memiliki pengeluaran bensin yang lebih banyak daripada mahasiswa B. Mengapa? Karena sifat dari skor ini itu adalah ipsatif. Dia dapat diperbandingkan antar komponen di dalam diri individu, tetapi tidak dapat dibandingkan antar individu meskipun dalam komponen yang sama. Nah, ilustrasinya misalnya mahasiswa A itu ternyata uang sakunya adalah 1 juta rupiah, sementara mahasiswa B 2 juta rupiah. Maka besarnya uang yang digunakan oleh A untuk makan itu adalah 500.000, sementara B menggunakan 600.000. Jadi meskipun 30%, tapi jumlah nominal uangnya itu lebih besar daripada mahasiswa A. Oke. Pertanyaan berikutnya terkait dengan pass fail. Ini berasal dari buku Supratiknya 2014. Kita lihat di sini dalam buku ini. Nah, sedikit berbeda dengan pertanyaan yang diajukan. Di dalam buku ini dituliskan, kendati tetap memiliki sejumlah kekurangan, pendekatan penilaian beracuan patokan ini secara umum dipandang lebih mencerminkan apa yang dilakukan oleh murid terkait dengan beberapa hal itu. Nah, kita bandingkan dengan pertanyaan yang diajukan. Jadi, yang dianggap lebih menggambarkan itu bukan pass fail-nya, tetapi pendekatan beracuan patokan atau kriteria itu yang dianggap lebih menggambarkan. Mengapa? Kita kembali lagi ke gambar ini. Ketika misalnya saya memiliki sebuah tes yang mengukur tentang kemampuan matematika misalnya, lalu skornya bergerak antara 0 sampai 100 misalnya ya. Nah, ketika saya memilih kelompok norma atau kelompok standarisasi yang kebetulan isinya orang-orang yang sangat baik kemampuan matematikanya, maka mungkin skornya itu akan berada kurang lebih, skor kelompok ini akan berada di sekitar ini. Misalnya minnya 75 gitu. Kemudian misalnya saya menganggap misalnya subjek yang berada di bawah 50% dari skor teman-temannya itu dianggap fail, lalu ini dianggap pass. Nah, jika saya menggunakan kelompok ini sebagai kelompok norma, maka subjek yang memiliki skor sebesar 74, 73, 72 itu akan dianggap fail. Mereka yang mendapatkan skor 76, 80 misalnya itu akan dianggap sebagai pass. Tetapi kalau misalnya pada saat saya mengambil kelompok norma, ternyata kelompok norma yang saya gunakan itu tidak terlalu baik kemampuan matematikanya, sehingga distribusinya ada di sekitar sini dengan min sama dengan anggaplah 40 begitu. Dengan aturan yang sama 50%, meskipun aturannya sama, tetapi sekarang subjek partisipan mahasiswa-siswa yang skornya tadi 74 begitu, itu sekarang bisa pass. Meskipun kalau saya menggunakan kelompok norma yang pertama itu menjadi tidak lulus gitu. Ini berarti bahwa lulus tidak lulusnya seseorang tidak didasarkan pada kapasitas kemampuan yang dia punyai, tidak didasarkan pada penguasaan materi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kelompok norma mana yang saya gunakan. Oleh karena itu, mungkin karena alasan itu, si penulis mengatakan bahwa pendekatan beracuan patokan atau kriteria itu lebih mencerminkan apa yang dilakukan siswa terkait dengan pengetahuan dan keterampilannya, dibandingkan kalau kita menggunakan
beracuan normal. Pendekatan beracuan normal lebih banyak bercerita tentang posisi seseorang dibandingkan orang-orang di sekitarnya, bukan semata-mata atau tidak secara langsung terkait dengan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa. Oke, pertanyaan berikutnya terkait dengan tes sebagai sampel dari tingkah laku. Saya pikir jawaban yang diberikan sudah sangat baik, sehingga silahkan dibaca. Saya hanya menegaskan, hanya menggarisbawahi bahwa karena tes hanya dapat memuat sejumlah item dalam jumlah yang terbatas, artinya tidak mungkin kita membuat tes dengan item sebanyak 5.000 item misalnya gitu, lalu setiap orang harus mengerjakan sebanyak 5.000 item. Sementara tingkah laku atau perilaku yang dapat menggambarkan konstruk yang kita ukur itu jumlahnya tidak terbatas, sehingga yang bisa kita sajikan di dalam tes hanyalah sampel dari populasi perilaku yang jumlahnya tidak terbatas itu. Oke. Berikutnya tentang taksonomi, saya tidak akan membahas sangat banyak di sini karena nanti teman-teman akan bertemu dengan ini di konstruksi tes. Nah, apakah taksonomi digunakan dalam tes yang mengukur pengetahuan? Ya, biasanya taksonomi Bloom, taksonomi Anderson itu digunakan untuk tes-tes prestasi atau tes yang mengungkap penguasaan materi atau kemampuan tertentu yang sifatnya sangat kognitif. Lalu pertanyaan kurang lebih sama, sehingga ini adalah pertanyaan terakhir saya pikir. Dengan demikian saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di klip yang lain dalam menjawab pertanyaan diskusi mengenai syarat tes psikologi yang baik. Terima kasih.